Ini diskusi Bang ya. Monggo. Ya, kita diskusi aja Pak ya, pelan-pelan ya. Saya tanggapin Pak ya, boleh? Oke, ketika kita berdiskusi, kita tidak sedang berupaya memaksakan kehendak kita untuk orang lain atau kehendak orang lain terhadap kita, menyamakan iman kita dengan iman orang lain atau menyamakan iman orang lain dengan iman kita. Ya, tapi kita komparasikan dan kita selaraskan dengan apa yang tertulis dalam kitab kita. Kita hadir di sini tidak sedang mengintervensi keimanan kalian di mana kalian menuhankan Yesus, di mana kalian menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Cuman kami hanya sedang berupaya menggali informasi tentang ketuhanan Yesus ini tadi, ya, Yesus ini sendiri. Nih saya buat coba kerangka cara berpikirnya ya, buat Pak siapa ini, Christian. Polemik yang terjadi dari 2025 tahun yang lalu itu adalah Yesus adalah Tuhan. Yang perlu saya tanyakan di sini, Yesus adalah Tuhan, ini menurut siapa? Menurut Bapak? B. Menurut Yesus? C. Menurut murid-murid? D. Menurut Paulus? Atau menurut Kristen itu sendiri? Polemik yang ada, Yesus adalah Tuhan yang merupakan bagian dari iman Kristen, ini menurut siapa? Menurut Bapak, Yesus, murid, Paulus, atau Kristen? Silakan. Oke, jangan menurut Yesus. Ya, buktinya apa? Dari ucapan. Sebentar Pak ya, saya klik dulu ya. Saya klik ya Pak ya, menurut Yesus ya. Nih, saya klik di sini, menurut Yesus. Nah, jika memang Yesus adalah Tuhan menurut Yesus itu sendiri, ya, muncul pertanyaan. Yesus yang kalian maksud, Yesus yang mana? A. Yesus anak Maria dalam Lukas 1:31. B. Yesus yang menemui Yohanes Yesus yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, KPR 9 nomor 3 sampai 5. D. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam Wahyu 19 nomor 16. Nah, Bapak udah katakan tadi ya, Yesus Tuhan menurut Yesus itu sendiri. Saya tanya dulu, Yesus yang Anda maksud adalah Tuhan, Yesus yang mana? A. Yesus anaknya Maria, seorang anak laki-laki yang tertulis dalam Lukas 1 nomor 31. B. Yesus yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan di Damsyik dalam KPR 9 sampai 5. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Kenapa saya katakan ada beberapa Yesus di sini? Yang pertama, Yesus anaknya Maria. Di dalam Lukas 1:31 jelas malaikat menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesus anaknya Maria, anak laki-laki. Yesus yang menemui Paulus ke Damsyik itu adalah Yesus yang dalam bentuk cahaya. Ya, udah pasti bukan anaknya Maria. Karena apa? Maria tidak pernah melahirkan cahaya. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Jelas ini beda. Ini bukan Yesus anaknya Maria. Karena apa? Karena Yesus anaknya Maria tidak pernah punya tato di pahanya yang bertuliskan Raja di atas segala raja. Karena dalam Wahyu 19 nomor 16 dikatakan bahwasanya Yesus yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatannya, di pahanya itu ada tulisan Raja di atas segala raja. Sementara Yesus anak Maria, seorang anak laki-laki, tidak pernah menuliskan tato di pahanya Raja di atas segala raja. Sebelum saya mengarah kepada Yesus yang lainnya ya, saya mengkaji Bible, itu ada 6 Yesus di dalam Bible sebenarnya. Ada 6, cuman nanti takutnya Bapak bingung kan. Saya bawa 3 Yesus saja dulu kan. Nah, menurut Bapak Christian, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Yesus anak Maria, Yesus cahaya yang menemui Paulus, atau Yesus yang ada tato di pahanya yang menemui Yohanes? Yesus yang mana Pak? Kalau saya jawab tidak cocok dengan selera Anda, tolong jangan ditertawakan ya.
Iya, tapi saya harap cocok dengan apa yang tertulis dalam Bible Anda, Pak ya. Boleh ya? Boleh dong. Saya mengharapkan jawaban Anda selaras dengan apa yang tertulis dalam Bible Anda. Boleh dong, saya berharap begitu. Realistis itu harapan saya itu. Berharap boleh. Gitu loh. Ya, silakan. Yesus yang mana, Pak? Tidak boleh mengatur, ya, memaksa. Iya, silakan. Yesus yang mana? Berdasarkan Bible tadi sudah saya katakan kan, latar belakang munculnya Bible kan karena Yesus adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak ada Bible kita perjanjian baru. Clear kan? Bapak, Saya jelaskan. Pak. Sekarang saya jelaskan, oke. Ya. Yesus yang mana? Nomor 1, Iya. 2, dan 3. Itu semuanya pribadi yang satu. Yang pertama, itu wujud Yesus yang turun ke dunia jadi manusia yang dilahirkan melalui Maria. Yang kedua, itu dalam proses perkembangan, konteks sejarah. Ketika Yesus mati dan naik ke surga, Yesus dalam wujud keberadaan sebagai Tuhan, maka Yesus bisa menampakkan diri dalam sebuah penglihatan, sebuah cahaya kepada Paulus. Kemudian dalam kuasa ilahinya Yesus sebagai Tuhan setelah naik dan bangkit naik ke surga, maka bisa menampakkan diri dalam rupa yang mungkin berbeda dari biasanya ketika menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini tidak ada 3 Yesus, 6 Yesus, tidak ada kan. Cuma inilah kuasa ilahi Yesus yang terjadi sehingga para murid-murid punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Gitu Bang ya. Ini jawaban saya pribadi nggak cocok ya. Tolong kalau nggak cocok Bang ya lagu aja lah. Oh begitu loh. Ternyata Kristen dalam memahami Tuhannya. Jangan, oh begini begitu, wah itu salah Bang. Anda sudah masuk ke ranah kami dan mengatur kami, tidak bisa. Oke Bang ya? Oke, Bang. saya tanggapin ya. Boleh saya tanggapin? Oke. Kalau Anda mau mengatakan dari ketiga Yesus yang kusampaikan tadi adalah pribadi Yesus yang sama, yang mengarah kepada Yesus anaknya Maria, Anda coba berikan datanya Pak. Anda coba berikan datanya, gitu loh. Karena Anda katakan tadi, Yesus dalam rupa lainnya. Baca lagi Pak, KPR 9 nomor 3-5 Pak. Ya sosok Yesus yang ditemui Paulus, yang ditemui oleh Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, itu cahaya Pak. Tidak pernah cahaya itu dikatakan rupa Pak, nggak pernah. Cahaya itu bukan rupa loh Bapak. Sejak kapan pula ada bahasa atau pemahaman dalam pemahaman bahasa Indonesia mengatakan cahaya itu adalah rupa? Jika cahaya adalah rupa, silakan Anda lukiskan rupanya daripada cahaya. Dengar dulu lah Pak. Bapak tadi ngomong aku diem. Bapak tadi ngomong aku diem gitu loh. Tapi ketika berbicara dengan Yesus dengan rupa lainnya, nggak bisa kita bantah. Memang di dalam Markus 16:12, Yesus itu pernah dilihat oleh 2 orang laki-laki dalam rupa lainnya. Rupa itu seperti ini Pak, atau seperti yang lainnya, yang penting dalam bentuk rupa. Di mana rupa itu memiliki tanda atau sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Yesus yang kedua dalam KPR 9 nomor 3-5 itu cahaya Pak, cahaya bukan rupa, kan gitu. Yang ketiga, Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos, yang saya katakan di pahanya ada bertuliskan raja di atas segala raja. Coba Bapak baca Pak, di dalam Markus 15 dari nomor 8 sampai seterusnya, dikisahkan Yesus itu dilepaskan pakaiannya Pak, diundi pakaiannya. Dia cuma pakai cawat, dipajang dia di atas tiang salib Pak. Orang yang menyaksikan penyaliban itu nggak pernah mengatakan di pahanya ada tulisan raja di atas segala raja. Kalau kalian yakin Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus anaknya Maria, sama dengan Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos, dia kan disalibkan cuma dengan cawat saja, tidak bercelana, maaf Pak ya, dan juga tidak berbaju. Maaf nih Pak ya, dia nggak bercelana dan nggak berbaju.
Jika saja pada saat itu dia muncul dengan rupa lainnya, di mana di pahanya ada tato tertuliskan raja di atas segala raja, maka Markus ketika menuliskan kitab Markus 15, dia juga mengatakan, ketika Yesus diundi pakaiannya, terlihat di pahanya sebuah tulisan yang bertuliskan raja di atas segala raja. Tapi narasinya Markus yang mengklaim bahwasannya dia mendapatkan informasi, bahkan dia hadir dalam iman kalian mengatakan pada saat penyaliban, tidak ada narasinya Markus mengatakan begitu, Bapak. Maka bisa diambil kesimpulannya gitu loh, bahwasanya sosok Yesus yang kalian tuhankan itu bisa jadi beda dengan sosok Yesus anaknya Maria. Dan saya bisa menunjukkan data bahwasanya Yesus anaknya Maria tidak ikut dalam penyaliban. Bahkan Yesus anaknya Maria sendiri tidak menyaksikan penyaliban. Atas dasar apa kau berkata begitu, Faruk? Nah, Bapak baca dalam Lukas 22 nomor 69. Ketika Yesus yang mau disalibkan ini dihadapkan di depan pemuka agama pada saat itu, di depan pengadilan agama, Yesus ini berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jika yang berkata ini adalah Yesus anaknya Maria, lantas Yesus mana lagi Pak yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, Bapak? Yesus yang mana lagi? Gitu loh. Makanya saya di sini karena nggak bisa kalian samakan. Yesus anak Maria Lukas 1:31, Yesus yang menemui Paulus dalam KPR 9, dan Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos di dalam Wahyu 19 nomor 16, itu nggak bisa Bapak samakan. Itu adalah sosok dan juga pribadi yang berbeda. Yang satu anak laki-laki, yang satu cahaya, yang satu bertato pahanya. Pemahaman ini tidak akan bisa kalian dapatin kalau kalian nggak baca Bible. Sah-sah saja kalian imani Yesus, entah anak siapa itu kalian tuhankan gitu loh. Tapi saya harapkan pemahaman itu hadir dari pembelajaran kalian, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi narasi yang kalian dengar dari manusia. Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku jika pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Paulus manusia, bapak-bapak gereja manusia, orang tua kalian manusia, nenek moyang kalian manusia, bahkan tetangga kalian manusia. Kalau kalian beribadah dan beriman berdasarkan apa yang dikatakan oleh seluruh manusia itu tadi, maka Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku. Tolong Bapak Kristian dipastikan Yesus yang mana yang kalian tuhankan. Jangan sampai ku hadirkan 3 Yesus yang lainnya. Bingung kan nanti? Aku 3 yang ku hadirkan, jangan sampai 6, tambah bingung kalian nanti. Silakan Pak Kristian, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Silakan. Jadi kalau kita mendasari ya, belajar secara dasarnya dulu, sebenarnya tidak ada Yesus lebih dari satu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu memang cara pernyataan Tuhan menyatakan dirinya kepada para rasulnya. Baik, Bapak datanya lah Bapak, datanya loh Bapak Kristian, datanya. Jika kamu menarasikan memang seperti itulah cara yang telah ditetapkan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, di mana literasi itu tertuliskan Bapak. Tolonglah Bapak Kristian, saya ini 27 tahun di toko-toko sama pendeta, cukup sudah. Cukup lah, masa nggak bosan kalian? Nggak cukup bagi kalian noko-noko yang 27 tahun?
Masa usiaku saat ini sudah 40 tahun mau kalian tokoh-tokohi lagi aku? Nah, kasih datanya Bapak Christian, di mana tertulis literasi mengatakan ya kehendak dari Tuhan itu adalah kehendak dari Tuhan untuk memperkenalkan dirinya melalui wujud Yesus itu tadi. Di mana Bapak? Sekarang saya tanya Datanya di mana? di mana ada ayat yang menulis Yesus itu ada 3 tokoh yang berbeda, ada nggak? Atau 6 tokoh yang berbeda? Bapak, ya ayat yang mengatakan itu tidak ada memang Pak. Saya akui tidak ada. Tidak sama, tidak ada. Tapi Saya juga sama, literasi tidak yang ada. mengarah ke sana itu ada Bapak. Itu menafsirkan Literasi saya tunjukkan data ke Bapak ini loh. Literasinya ada. Lukas 1:31, KPR 9:3 sampai 5. Wahyu 19 nomor 16 kan ada literasi datanya, Pak. Ada sumber kredibelnya yang dimana ketika dikaji ternyata memang itu adalah Yesus yang berbeda. Kalau Bapak mengatakan itulah kehendak dari Tuhan itu sendiri memperkenalkan Yesus dalam bentuk seperti itu, datanya di mana? Bukan tafsir loh. Luruskan kamu. Ini loh ya. Mana Bang Iqbal tadi? Dengarkan. Bab Lukas 1 menjelaskan proses Yesus lahir ke dunia. Ya, dia lahir ke dunia. Oke, ketika dia dilahirkan ke dunia, sebelum dia dilahirkan ke dunia, dikabarkan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Ini proses kelahiran Yesus, gitu loh. Iya, proses kelahiran Yesus. Sebelum proses kelahiran Yesus, malaikat, bukan saya ngatur loh Bapak, malaikat mengkabarkan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Sekarang saya tanya, ketika Yesus menjumpai Paulus di padang gurun, apa salahnya kalau dalam bentuk cahaya? Lo salah lah Bapak, ya Allah. Jelas salah lo Bapak. Lukas, dengar dulu Bapak udah bertanya ke saya ya. Sabar dulu Bapak. Bapak sabar dulu Bapak. Bapak, sabar dulu Bapak. Saya jawab ya. Polemik, sabar dulu Pak Christian. Polemik tentang Yesus dengan rupa lainnya atau polemik tentang Yesus lebih dari satu, ini bukan kami yang mengangkat Bapak. Bukan kami yang mengangkat, Yesus sendiri mengatakan Yesus itu lebih dari satu, dia yang ngomong. Nih datanya saya kasih ke Bapak nih. Yesus sendiri yang ngomong bahwasanya ya sosok Yesus itu lebih dari satu. Dia yang ngomong ini, saya angkat dari Lukas 21 nomor 8. Makanya kalian teman-teman Kristen, kalau kalian mau belajar Bible, belajar kalian sama aku biar bisa kalian jadi pendeta. Banyak nanti kalian dapat puluh-puluh. Bisa buktikan Pak ya. Nih, Yesus yang memperkenalkan ada Yesus lain yang selain dirinya. Nih perkataan Yesus ini, apa kata Yesus? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dipertegas lagi oleh Yesus dan berkata, akulah Yesus. Yesus yang memperkenalkan kepada kalian di dalam Bible bahwasanya sosok Yesus itu tidak hanya satu. Dia memperkenalkan akan ada Yesus yang lainnya, di mana Yesus yang pertama ya memperkenalkan dirinya dengan nama. Yesus yang kedua memperkenalkan dirinya dengan rupa. Di sini menggunakan diksi akulah dia. Nah, narasi yang kedua ya, narasi yang kedua kita buka dalam Markus 4:24 ya. Nomor 23 sampai 24 nih. Matius 24 nomor 23 sampai 24. Ini narasi Yesus mengatakan akan ada banyak Yesus kata dia. Apa kata dia di sini? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, Yesus sudah bilang ini, kalau ada orang bilang ke kau, lihat,
Mesias atau Yesus ada di sini, atau Mesias Yesus ada di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Yesus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Yohanes juga mengatakan ada Yesus di Pulau Patmos. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Apalagi di zaman sekarang. Murtadin penipu mengatakan Yesus ada di kamar mandi mall. Apalagi murtadin penipu itu mengatakan dia Kristen karena nengok Yesus di kamar mandi mall. Maka Yesus dalam Matius 24 nomor 23 mengatakan jangan percaya. Jadi Bapak Kristian, narasi yang mengatakan lebih dari sosok Yesus yang tersampaikan atau terkisahkan dalam Bible itu bukan berasal dari kami. Bukan berasal dari kami para apologet Islam yang kalian anggap berupaya menghinakan, merendahkan iman kalian. Enggak. Ini berasal dari narasi Yesus itu sendiri. Dia yang mengingatkan kepada murid-murid yang tertulis dalam Lukas 21 nomor 8 untuk waspada akan si penyesat yang akan mendatangi kamu. Apakah datang si penyesat itu menemui murid? Datang. Pasti datang. Kalau tidak datang berarti Yesus telah berbohong dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23 sampai 24. Bapak Kristian dan teman-teman Kristen lainnya nggak bisa mengelak lagi. Nggak bisa kalau kalian mengelak lagi tentang sosok Yesus yang lebih dari satu di dalam Bible. Kalau kalian mau tetap kekeh menuankan Yesus, itu iman kalian, silakan. Tapi tolong narasikan kepada kami, beri jawaban kepada kami, Yesus yang mana yang kalian katakan Tuhan? Yesus yang mana? Silakan Pak Kristian.